Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anggun Saskia Dewi dengan NIM A1A1-25004, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ekonomi syariah demi memenuhi tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah dasar-dasar ilmu ekonomi, dengan dosen pengampu Bapak Laode Muhammad Yamin, SPD, MPD. Nah, apa sih itu ekonomi syariah? Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Sistem ekonomi syariah didasarkan pada nilai-nilai Islam, yaitu nilai Al-Quran, Sunnah, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Sehingga ekonomi syariah bisa disebut sebagai ekonomi Islam, serta berfokus pada prinsip-prinsip moral dan etika dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Nah, selanjutnya ada tujuan dari ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah secara mendasar adalah untuk mewujudkan kemaslahan atau kesejahteraan manusia yang seimbang baik di dunia maupun di akhirat. Dengan berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Islam, ekonomi syariah bertujuan membangun sistem ekonomi yang adil dengan menghilangkan eksploitasi, ketimpangan, dan praktik riba, serta menghilangkan gharar dan juga masyir. Fokusnya bukan hanya pada pertumbuhan material, tetapi juga pada pemerataan distribusi kekayaan, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, tujuan utamanya adalah menciptakan kesejahteraan yang holistik di mana setiap individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sambil menjaga kehormatan sosial maupun spiritualnya. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip dari ekonomi syariah. Yang pertama, tauhid. Dalam prinsip tauhid ini, segala aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesuai dengan perintahnya. Prinsip ini menegaskan bahwa sumber daya, kekayaan, dan harta adalah titipan Allah yang harus dikelola dengan tanggung jawab yang sesuai syariat. Yang kedua, prinsip kejujuran dan keadilan. Dalam prinsip ini, setiap transaksi dan aktivitas ekonomi harus dilakukan secara jujur, transparan, dan juga adil. Kontrak harus sah dan tidak mengandung unsur penipuan atau gharar atau ketidakpastian berlebih. Yang ketiga, larangan riba dan praktik spekulatif. Dalam prinsip ini, riba atau bunga dilarang dalam semua bentuk karena dianggap menindas atau tidak adil. Fungsi transaksi harus nyata dan berlandaskan pada sektor real, bukan spekulasi atau perdagangan fiktif. Yang ketiga, larangan riba dan praktik spekulatif. Dalam prinsip ini, riba atau bunga dilarang dalam semua bentuk karena dianggap menindas atau tidak adil. Fungsi transaksi harus nyata dan berlandaskan pada sektor real, bukan spekulasi atau perdagangan fiktif. Yang keempat, ada prinsip pembagian risiko dan keuntungan. Dalam prinsip ini, konsep berbagi risiko dan hasil usaha adalah prinsip dasar ekonomi syariah di mana keuntungan dan kerugian harus dibagi secara adil sesuai kesepakatan. Yang kelima, larangan gharar dan maisir. Dalam prinsip ini, transaksi tidak boleh mengandung ketidakpastian yang berlebih dan perjudian. Segala transaksi harus memiliki kejelasan dan dasar yang kuat. Selanjutnya, instrumen keuangan dalam ekonomi syariah. Yang pertama, mudharabah atau kemitraan usaha. Mudharabah adalah bentuk kemitraan di mana suatu pihak menyediakan modal sementara pihak lain menyediakan tenaga kerja atau keahlian. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Jika terjadi kerugian, hanya pemilik modal yang menanggungnya, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua, ada musyarakah atau kemitraan modal. Musyarakah adalah kemitraan di mana semua pihak yang terlibat menyumbangkan modal dalam usaha dan berbagi keuntungan serta kerugian berdasarkan proporsi modal yang disertakan. Instrumen ini mendorong partisipasi aktif dari semua mitra dan manajemen usaha. Yang ketiga, ada murabaha. Murabaha adalah akad jual beli di mana penjual atau bank menyediakan harga pokok pembelian suatu barang kepada pembeli atau nasabah dengan menambahkan margin keuntungan yang disepakati bersama. Prosesnya dimulai dengan pesanan spesifik dari nasabah, bank kemudian membeli barang tersebut menjadi pemilik sementara dan menjual kembali kepada nasabah. Pembayaran biasanya dilakukan secara cicil. Yang keempat, ada ijarah atau sewa leasing. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan uang sewa tanpa memindahkan kepemilikan aset. Pihak lessor atau pemilik bertanggung jawab atas pemeliharaan aset utama. Varian yang umum adalah ijarah mudhiyah bit tamlik atau sewa
yang diakhiri kepemilikan, di mana di akhir masa sewa, penyewa diberi opsi untuk membeli aset tersebut dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Instrumen ini ditetapkan untuk leasing, perabotan, kendaraan, dan terutama menjadi dasar penerbitan sukuk ijarah atau surat berharga syariah berbasis aset sewa. Yang kelima, ada sukuk atau obligasi syariah. Sukuk sering disebut sebagai obligasi syariah, tetapi esensinya berbeda. Sukuk adalah sertifikat bukti kepemilikan atas bangunan yang tidak terpisah dalam suatu aset berwujud nilai manfaat dari aset, proyek, atau kegiatan investasi yang spesifik. Investor tidak menerima bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil dari keuntungan proyek atau uang sewa dari aset yang disewakan. Penerbitan sukuk harus menggunakan dana untuk aktivitas ekonomi real yang halal. Contohnya adalah sukuk ijarah atau di backup aset yang disewakan, dan sukuk mudharabah di backup proyek bagi hasil. Yang keenam, ada saham syariah. Saham syariah adalah saham dari perusahaan publik yang memenuhi kriteria syariah yang ditetapkan oleh otoritas. Kriteria utama meliputi yang pertama, aktivitas usaha inti halal, bukan dari hasil perjudian, riba, alkohol, atau lain sebagainya. Yang kedua, resiko keuangan yang memenuhi batasan seperti hutang berbunga dan pendapatan non-halal tidak melebihi proporsi tertentu. Dividen yang diberikan kepada pemegang saham berasal dari keuntungan operasional yang halal. Dengan membeli saham syariah, investor memiliki kepemilikan langsung dan berpartisipasi dalam resiko bisnis perusahaan tersebut. Selanjutnya kita melangkah pada perbedaan dari ekonomi syariah dan juga konvensional. Ekonomi syariah dan konvensional berbeda secara fundamental dalam landasan tujuan dan prinsip operasionalnya. Ekonomi syariah berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang mengharamkan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir, spekulasi atau judi, serta menekankan keadilan, kemaslahan bersama, dan keterkaitan dengan sektor real dalam setiap transaksinya. Sebaliknya, ekonomi konvensional bersifat sekuler dan berfokus pada maksimisasi keuntungan atau profit serta efisiensi pasar dengan menerima bunga sebagai inti sistem keuangan dan memperoleh spekulasi selama legal secara hukum. Selanjutnya kita melangkah pada kesimpulan. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam, bertujuan untuk mencapai keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan. Sistem ini menolak riba, gharar, dan juga maisir, serta menekankan pada pengelolaan harta yang halal dan beretika. Instrumen ekonomi syariah seperti mudharabah, murabahah, sukuk, dan saham syariah memberikan alternatif pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Ekonomi syariah berperan penting dalam ekonomi dengan mendukung UMKM, meningkatkan keadilan ekonomi, mendorong inklusi keuangan, dan menumbuhkan etika bisnis Islam. Baik, itulah tadi pembahasan materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.